kan banyak banget orang bilang haji itu ntar aja deh. Haji itu sebagai rukun Islam itu adalah yang paling terakhir. Nanti aja deh kalau misalkan umur gue udah tua lah kayak gitu. Apakah Anda bisa menjamin umur Anda sampai tua? Punten ya, karena mah orang luar, Anda orang BPKH. Berapa sih pelan-pelannya? Apa, Mas? Berapa sih subsidi dari BPKH? Subsidi dari 93 juta biaya realnya. Makanya jauhkan sifat sombong. Apa sih yang dibanggakan? Di kita punya Allah, harta punya Allah, pangkat jabatan milik Allah. Buktinya lahir ada orang jadi kaya nggak? Enggak. Sekarang sekelanya punya, mati di bawah nggak kekayaan? Enggak. Makanya jangan belagu jadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ikro Talks, podcastnya BPKH. Dan buat episode kali ini kita bakal membahas satu hal yang kalau kata orang itu dilakukannya itu cuman sekali seumur hidup aja itu sudah cukup. Dan itu adalah haji. 4 sehat, 5 berhaji. Dan alhamdulillah di sebelah saya nih sudah ada satu bintang tamu, di mana kalau misalkan beliau berceramah itu setiap kata-katanya itu ditunggu ya, mencerahkan sekaligus memberikan tauladan juga, dan yang pastinya sering ngomel-ngomel. Dan alhamdulillah kita udah kedatangan Mama Dede. Mama sehat, Ma? Sehat. Harus selalu sehat. Wah, ini kayaknya warna bajunya juga cerah sekali. Oh, tergantung yang ngasih. Tergantung yang ngasih. Memang soal warna, soal model terserah, yang penting enak dipakai. Nyaman, bisa bergerak lincah. Ember. Nah, Mama terima kasih banyak Ma udah datang ke BPKH. Sehat ya, Ma ya? Ya. Lagi sibuk ngapain nih Mah sekarang? Mama kalau dibilang sibuk, tidak sibuk. Mama itu seorang pengacara. Pengangguran tapi banyak acara. Begitu banyak jadwal Mama setiap hari sudah terprogram. Jam sekian kesini. Alhamdulillah sekarang kesini ke BPKH. Terima kasih Ma. Sami. Ini dinanti Ma. Ini kayaknya banyak subscriber kita yang ibu-ibu tuh selalu bilang, wah ini Mama Dede butuh diberikan terkait haji itu seperti apa dari versi seorang ustazah bernama Mama Dede. Haji Ma. Itu asal yang berarti bahasa menyengaja sesuatu. Sementara arti haji menurut syariat menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Itu definisi haji. Gitu. Iya Ma. Tapi Mah sekarang Mah kan banyak banget orang bilang haji itu ntar aja deh. Haji itu sebagai rukun Islam itu adalah yang paling terakhir. Nanti aja deh kalau misalkan umur gue udah tua lah kayak gitu. Apakah Anda bisa menjamin umur Anda sampai tua? Enggak. Makanya ngapain kalau udah tua? Kan yang namanya haji, coba lihat di dalam surat Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Bukan tua, tapi istata'a, yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Begitu, ngapain nungguin tua? Iya. Salah. Karena haji itu ibadah fisik yang luar biasa. Benar Pak. Kalau sudah tua kayak Mama nih nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau mau sa'i didorong. Kalau mau tawaf didorong. Masya Allah, mumpung muda kayak kalian nih, Masya Allah, enjoy melari-larian juga. Justru malah katanya yang muda itu ibadahnya 2 kali Mah. Selain ibadah untuk berhajinya sendiri, ada ibadah ngebantu orang lain. Kalau dia mau ngebantuin, kamu jangan bilang begitu. Banyak survei membuktikan tetot masih pada muda, lihat nenek-nenek jalan letoy, kakek-kakek aja letoy cuma nengok doang. Salah, tidak semua orang membantu orang. Iya. Tapi saya pernah ketemu Mah orang yang memang membantu ketika berhaji, dia ngegendongin, dia bahkan menggantikan Itu yang popok. Itu hebat. Dan itu yang pahalanya double. Dan berarti kan anak-anak muda punya kans untuk melakukan pahala double tadi Mah. Harus. Cuma survei membuktikan sekali lagi betapa banyak anak-anak muda yang tidak ada kemauan untuk menolong orang lain. Cuma nengok doang. Gitu. Padahal punya kesempatan untuk dapat itu. Makanya padahalnya nggak dipakai. Iya, jangan dipakai. Ini mumpung ini kan yang nonton mungkin saat ini masih mikir Mah, mau haji apa enggak ya? Mau haji apa enggak ya? Karena sekarang Mah
survei membuktikan tetot. Anak-anak muda itu cukup banyak yang sudah mendaftar haji, mah. Ya. Saat ini itu pergerakannya itu signifikan, itu bertambah usia 20. Bahkan kemarin saya dapat tugas mah pergi ke embarkasi di Padang itu usia 21 berangkat dia mah. Ya. Dan itu ada beberapa orang. Berarti kan anak-anak muda sekarang sudah mulai sadar mah. Kesadaran untuk beribadah, mensyukuri nikmat karunia Allah benar-benar dilaksanakan begitu. Nah, mah kalau misalkan menurut mama sendiri, ini kalau misalkan anak-anak muda gimana sih mah yang masih mikir kayak antaran aja deh tadi haji nanti aja kalau udah tua. Terus habis itu sampai umur juga nggak ada yang tahu. Gimana sih buat menyadarkan mereka? Rasul mengajarkan ta'ajjalu ila hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridulahu. Segera tunaikan ibadah haji. Di antara kalian tidak ada satupun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Boleh jadi duitnya masih ada, kita keburu mati. Boleh jadi kitanya ada, duitnya hilang. Makanya jangan bilang gini, sampai usaha dulu dah, pakai dagang dulu dah, itu dijamin rugi. Betul. Kalian misal. Karena tantangannya ada dua mah. Selain usia tadi itu, selain fisik tadi itu, tantangan yang kedua adalah uang. Ya. Ketika biaya untuk mendaftar haji itu 25 juta, dan orang-orang bilang, mendingan pergi ke Eropa dulu. Pergi ke Korea dulu. Yang tadi dikatakan ta'ajjalil haji, segera tunaikan ibadah haji. Gitu. Nah, rezekinya nanti gimana, mah? Maksudnya? Udah duitnya udah kepake buat haji nih, nggak punya duit lagi dong. Nggak usah khawatir. Rasul menyatakan, ketika ada orang berangkat haji, niatnya karena Allah, pasti Allah ganti dengan ongkos yang lebih banyak. Coba kamu lihat Ki, pernah nggak orang yang pulang haji bangkrut? Kalau niatnya karena Allah, nggak ada. Gitu. Asal niatnya karena Allah, bukan pamer, biar pulang dipanggil Pak Haji, itu yang salah. Kalau saya punya teman mah, baru daftar haji mah. Baru daftar haji 25 juta nih. Suami istri baru menikah, daftar haji, terus habis itu beberapa tahun kemudian punya rumah mah. Baru daftar mah. Itulah yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 ayat 3. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, seluruh masalah yang rumit solusinya pasti ada. Allah berikan rizki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Masalah selesai, rezeki datang. Karena apa? Modal haji. Coba rizki lihat dalam Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Datanglah berkunjung memenuhi undanganku dengan bawa bekal, sebaik-baik bekallah takwa, bertakwa kepadaku kalau kalian punya akal. Rezeki dari Allah, diperintahkan haji oleh Allah, dipakai di jalan Allah, dijanjiin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Dari mana? Tapi itu Allah berkehendak. Jangan ragu-ragu, segera berangkat haji karena kewajiban dari Allah. Nah, mah kalau ngomongin kayak begitu, berarti cuma orang-orang yang punya duit doang yang bisa haji. Tidak. Rizki lihat. Ada haji kosasi. Ongkosnya dikasih. Nggak usah jauh. Ini yang depan Rizki aja seringnya haji kosasi. Kalau mau haji yang pada punya travel datang. Mama haji sama kita ya mah. Mama berangkatnya mau tanggal berapa? Pulangnya tanggal berapa? Menginap di hotel apa? Kosasi. Ada haji surut tanah, gusuran tanah. Ada haji mansur, halamannya lega, digusur, dijual. Ada haji abidin, atas biasa dinas, dan seterusnya. Yang penting rukun daripada haji yang engam dilaksanakan. Dari mana ke ongkos? Nggak usah khawatir. Kalau orang tadi tidak digerakkan hatinya oleh Allah, nggak bakal ngongkosin kita. Benar apa benar? Benar. Makanya kalau kita nolongin orang, jangan pengen dipuji orang. Yang penting libtigo imardotillah, Allah berikan kita rezeki. Aneh kan? Tapi nyata. Benar. Dan itu bukan 1-2 orang mah. Iya. Banyak sekali. Bahkan orang-orang yang notabene nggak punya, betul, berangkat. Itulah kekuasaan Allah. Tapi orang-orang yang punya malah nggak berangkat mah. Karena apa? Dia tidak niat. Haji itu 3 ibadah.
ibadahnya tubuh, ibadahnya hati, ibadahnya harta. Tiga-tiganya ada. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hati pengen berangkat, duitnya nggak ada. Hati pengen berangkat, bengek melulu, berangkat tak? Tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, baru berangkat haji. Begitu. Mah, tapi kalau misalkan pergi haji mah, terus habis itu misalkan orang nih kayak tadi kan ada yang gusuran tanah, ada yang mungkin warisan gitu berangkat, terus habis itu berharap berdoa supaya rezekinya itu bertambah berlipat-lipat ketika pada saat haji, boleh gak sih mah? Boleh, boleh. Coba kamu lihat Ki, di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera raih ampunan Allah. Segera raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya kita berangkat haji. Allah, saya ikhlas karena Allah. Semoga semua perjuangan saya engkau ganti dengan yang lebih baik. Itu boleh. Kata Allah, segera raih surganya Allah. Jadi boleh berharap surga, berharap kebaikan. Boleh, wong janji Allah kok. Minta apa aja mah? Boleh, apapun. Cuman jangan yang tidak rasional. Gitu. Yang rasional silahkan, tidak masalah. Berarti momen pada saat pergi haji atau mungkin berniat haji itu adalah momen-momen mustajab mah buat berdoa. Karena apa? Yang kita kunjungi tetap yang mustajabah. Yang namanya Ka'bah, yang namanya Multajam, yang namanya pintu Ka'bah, yang namanya Hijr Ismail, yang namanya juga semua ada di situ sekeliling Ka'bah, itu tempat mustajabah. Makanya jangan kita sia-siakan, karena yang mustajabah itu ada tempat, ada waktu. Kalau di Mekah sekeliling Ka'bah, sekeliling haram, semua tempat yang mustajabah. Tidak bisa disia-siakan. Begitu. Kapan lagi kita ke sana? Berarti kalau kayak gitu umroh aja dong mah, nggak usah haji. Maksudnya? Iya, maksudnya kan tempat-tempat itu beda. Tahu, kalau haji itu khusus. Haji itu Rasul mengatakan al-haji Arafah. Haji itu hari di padang Arafah. Tanggal 9 ketika tergelincir matahari sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah terbit fajar di bukit timur, walaupun sesaat hajinya sah. Kalau umroh, Masya Allah, nggak ada urusan nama Arafah, nggak ada urusan dengan Mina, nggak ada urusan dengan Muzdalifah, tidak ada. Beda, tahu. Makanya ada ulama yang bilang kalau haji adalah haji akbar. Coba kamu lihat di dalam At-Taubah ayat 3. Yang disebut haji akbar, haji di mana kita pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah dalam tanda kutip. Ada orang yang bilang haji akbar, haji yang wukufnya hari Jumat. Salah. Semua tahun yang kita berangkat haji, wukufnya mau hari apa kek, selama rukun haji dikerjakan, itu haji akbar. Tiap tahun. Haji kecil itu umroh. Gitu. So, lihat atau ayat 3. Jelas. Di kita kan banyak yang jualan ini loh haji akbar, segera berangkat haji gitu. Iya. Itu mah yang punya travel, biar laku travel. Puroda langsung. Besok berangkat. Ya, gitu. Nah, tadi kita ngomongin tentang haji, terus habis itu tentang umroh. Ini adalah dua buah ibadah ya Maya. Ya. Tapi kalau misalkan dari kita sendiri mah, misalkan saya nih, saya punya uang misalkan 25 juta, cukup untuk membayar haji. Ya. Terus juga bisa juga untuk berangkat umroh gitu. Saya harus seperti apa mah? Kalau mama menyarankan lebih baik tambahin buat haji. Kenapa? Kalau kita haji bisa sekaligus umroh berkali-kali. Tapi kalau umroh tidak bisa haji. Karena umroh mah sepanjang tahun, haji mah terbatas tanggal 9, 10 bulan Zulhijjah yang kita rukun ada di padang Arafah. Beda. Kalau mama mendingan ngumpulin dulu.
kapan waktunya berangkat haji, itu lebih aman. Bisa sekalian haji, bisa sekalian umroh gitu. Karena ini mah banyak sekali orang-orang yang bilang, kalau haji itu haji reguler ya kita, itu tuh waktu tunggunya itu panjang sekali, bisa sampai 15 bahkan 25 tahun kemungkinan, tergantung di mana domisilinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ya keburu tua gitu. Tapi enggak loh, adik saya yang di Ciamis, adik saya yang di Antapani Bandung itu masuknya maju 5 tahun. Jadi gini, ada temen-temennya yang di KBIH tadi, temen-temennya yang tidak bisa, yang sudah waktunya berangkat, cuman nggak bisa ngelunasin. Dia ngelunasin, maka dia berangkat duluan, begitu. Makanya lunasin biar cepat berangkat. Itu masalahnya mah. Nah, kalau Mama kan udah pernah merasakan dua-duanya mah. Mama pernah berhaji, pernah juga umroh. Kalau dari Mama sendiri atau mungkin cerita orang-orang di sekeliling Mama gitu mah, emang perbedaannya itu yang paling selain tadi ya Mah ya, Armusna tadi ya, selain Armusna, itu apa sih Mah? Karena kan haji itu padat gitu. Orang kan pasti bakal berpikiran haji itu padat sekali. Perbedaan umroh dengan haji jauh berbeda. Kalau umroh mah seolah-olah sudah biasa. Kita setahun bisa 4, 5, 6 kali berangkat umroh. Bareng dengan anak cucu, mantu, besan, ipar. Wisata jadi ya Mah? 45 orang setahun 2 kali itu berangkat umroh. Di awal tahun sama di ujung tahun. Karena cucu mama lagi pada libur. Tapi haji beda, jauh berbeda. Ya Allah, kenangan haji. Bagaimana kita di Mina. Bagaimana kita di Arafah. Bayangin. Yang namanya tahun ini aja Ki. Kita pergi di Mina beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kasur kita masih 50 cm. Muat dong body kita. Tahun ini hanya 40 cm. Lu bayangin, badan kita segini-gini. Miring lah. Miring aja juga serba salah. Tipis lagi. Jadi jauh berbeda. Dan itu ternyata kenangan yang terindah, yang sampai mati gak bakal hilang. Bayangin. Di situ kita makan antri, kita minum antri, ke kamar mandi juga antri, ngambil buah-buahan antri. Kalau orang, kalau mama enggak, karena nenek-nenek diantriin sama orang. Gitu. Di situ kenangan. Coba Ki, begitu kita makan, ada kerupuk yang warna-warni, merah, kuning, hijau, di nasi, diawalin kerupuk, makan di kasur, ngariung sama teman-teman, bercerita, ngobrol, itu bahagia dan sampai mati tidak akan hilang. Itu kesan tersendiri, luar biasa, yang tidak ditemukan ketika kita umroh. Jauh berbeda Ki. Coba di Muzdalifah, kesannya luar biasa. Kita wudhu. Sekarang mending loh Ki. Sudah 2 tahun ini batu diambilkan maktab. Dulu nyari sendiri. Depan kamar mandi korek-korek nyariin botol. Sekarang enak. Udah dikantongin. Luar biasa. Semua berkesan dan sekali lagi tidak akan hilang sampai kita mati. Kenangan yang sangat indah. Nah Mah, kalau misalkan ngomongin terkait keistimewaan dari 2 ibadah ini Mah, yang satu kan umroh, yang satu lagi itu haji. Nah, ini kalau kita melihat, apalagi misalkan saya sebagai orang yang awam gitu, pengen berangkat, pengen menunaikan sebuah ibadah dan harus memilih antara haji atau umroh gitu. Keistimewaan ini apa Pak? Semuanya wajib. Haji juga wajib. Walillahi ala nasi hijul baiti manis tatali sabilan, wajib. Dikatakan lagi dalam ayat Al-Quran, tahun yang dalil umroh, wa atimul hajja wal umroh tadilah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Mana yang didahulukan? Kalau saran mama mendingan haji. Karena kalau kita berangkat haji bisa sekalian umroh. Tapi berbeda kalau kita umroh tidak bisa haji. Gitu. Makanya mendingan haji sekalian. Karena rukunnya berbeda ya Maya. Beda gini. Kalau haji rukunnya ada 6 dengan tertib. Kalau umroh rukunnya hanya 4. Niat, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Udah itu doang. Nggak kemana-mana kan. Hanya di Mekah di haram. Iya. Beda kalau haji.
ada Muzdalifah, ada Mina, ada Arafah, itu istimewanya. Apalagi Niki, di Arafah kita akan merasakan bagaimana yang namanya wukuf. Ketika khotib wukuf itu berdakwah saat itu, mamah melihat tiap tahun hampir tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Kita begitu terharu dengan apa yang disampaikan oleh khotib. Bagaimana perjalanan hidup kita saling berangkulan, mereka nangis. Bayangin, kita kan ke Arafah kagak bawa apa-apa, baju hanya selembar. Baju yang 3 lembar kita taruh di Mina, karena kita bikin tarwiyah kan. Kita pergi ke Arafah kagak bawa apa-apa, hanya badan, baju yang nempel. Bayangkan, seandainya terjadi apa-apa dengan diri kita, memotong tolong sama siapa kecuali sama Allah. Pakai baju ganti dari mana? Cuman ini doang. Makanya ada ulama yang bilang, kalau kita ada di padang Arafah, ucapkan ilahi abdukal asi ataka. Ya Allah, hambamu yang bergelimang dengan dosa dan maksiat datang menghadap kepadamu. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ampuni dosa kami. Terbayang semua dosa kita. Nangis loh kita di situ. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sangat terasa di hati kita betapa kecilnya saya, betapa akunya. Di situ sangat terasa. Saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat, saya tidak punya apa-apa. Baju aja cuma yang nempel. Keluarga nggak ada yang ikut. Bayangin lagi. Tenyuh hati kita. Makanya memperhatikan semua sesenggukan nangis. Menyadari betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah. Luar biasa tuh. Tahun ini masih mending. Udara 45 derajat. Tahun yang lalu sampai 54, 55. Kita setel AC, kejeblak lagi. Kenapa nggak kuat ngelawan panasnya di luar? Matahari. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu mama berangkat tiap tahun. Semua tiap tahun ada kesan tersendiri. Ada saja peristiwa yang membuat kita teringat. Ingat tahun sekian berangkat sama si Anu, ada sejarahnya. Itu luar biasa. Karena mama haji muda juga nih, dari Maksudnya? tahun 70 tuh, waktu itu udah ini ya Ma ya. Betul. Itu karena kudrat iradat Allah, kita bersyukur. Masih Yayan Ciputat pada saat itu ditakdirkan oleh Allah. Sekali lagi ditakdirkan. Semua atas kudrat iradat Allah. Kita bersyukur. Meskipun gak umur 2 bulan ya Ma ya hajinya ya. Jangan macam-macam loh. Nah Ma, berarti kalau tadi kan perbedaan haji dan juga umroh itu ada satu hal yang puncak dari haji itu kan adalah wukuf Ma. Ya. Kalau tadi kan Mama cerita, kita sebenarnya wukufnya sendiri itu apa sih Ma? Maksudnya apa sih tujuan wukuf itu? Oke. Coba lihat. Yang namanya Arafah itu arti harfiahnya tahu. Malam ke-8 Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih Ismail. Pagi hari Ibrahim berpikir, perintah Allah apa godaan setan? Berpikir, kata bendanya adalah tarawah. Kata bahasa Arabnya tarawah, kata bendanya tarwiyah, disebut tarwiyah. Malam ke-9 ngimpi dengan yang sama. Kata Allah, ini perintah dariku Ibrahim. Maka pagi hari Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah. Tahu bahasa Arabnya Arafah, kata bedanya Arafah, disebutlah hari tanggal 9 Arafah. Makanya kita yang haji, tiap ada hari Arafah, berkumpul di Arafah, jadi tahu siapa saya, di mana saya, kenapa bisa di sini. Makanya lihat Ki dalam surat Toha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan. Hidup kalian di atas tanah. Ke dalam tanah dikembalikan, dari tanah aku hidupkan kembali. Artinya menyadarkan kita hidup jangan sombong. Karena kita manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah. Coba lihat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan kalian manusia asalnya hanya dari saripati yang berasal dari tanah. Menyadarkan kita sebagai makhluk Allah jangan sombong.
sombong. Tidak berhak untuk jadi orang sombong. Itu hakikatnya. Itu. Makanya jauhkan sifat sombong. Apa sih yang dibanggakan? Di kita punya Allah, harta punya Allah, pangkat jabatan milik Allah. Buktinya lahir ada orang jadi kaya enggak? Enggak. Sekarang sekelanya punya, mati dibawa enggak kekayaan? Enggak. Makanya jangan belagu jadi orang. Sombong adalah milik Allah. Allah yang berfirman di dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia musuh bagiku. Coba lihat Luqman 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan melengos ketemu orang karena sombong, merasa gue punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri gue gitu loh. Itu dibenci oleh Allah. Jadi jangan songong, nggak ada yang disombongkan. Itu hakikatnya. Iya, Mah. Ini ada juga Mah. Orang-orang yang merasa ketika berangkat haji itu merasa kalau misalkan nanti setiap kesalahan-kesalahan dia atau mungkin hal-hal buruk yang dia lakukan gitu dibales gitu di situ. Itu possible apa gimana sih Mah? Bukan impossible. Makanya orang sebelum haji diperintahkan oleh Rasulullah sebelumnya minta maaf. Cuman kalau kita minta maaf ke tiap pintu rempong. Berapa hari kita sama si RW aja juga bikinlah walimatus safar, sambutan nih. Bapak Ibu, saya mau berangkat haji. Kalau udah kesalahan maafin ya, titip anak keluarga saya. Tuh sekali ngomong udah sama minta maaf. Tapi yang kamu tanyakan nih, Allah yang bilang, ana inda dhonni abdi wa ana mauhina yadukuri fa'il dakaroni pinapsi dakaratuhu pinapsis. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Ada yang bilang kalau suka ngejahatin orang nanti ada yang jahat di sana. Makanya sebelum kita berangkat minta maaf dan taubat dengan taubatan nasuha. Malah yang taubatan nasuha coba lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Syaratnya 3. Menyadari yang kita kerjakan salah. Mohon ampun kepada Allah dengan dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, ini modalnya. Saya berjanji kepada Allah, kepada diri sendiri tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Jadi udah taubat. Kalau KT sertifikat mah ada pemutihan. Jadi udah habis. Makanya Anda jangan khawatir. Karena memang survei membuktikan tetot. Begitu datang ke sono katanya lagi tawaf ada yang gebuyin. Lagi tawaf ada yang maaf dalam tanda kutip mama nih berangkat tahun 2000. Ada 1 dari 700 jamaah karena mama konsorsium kan gabungan. Jadi 700 800 selalu maaf. Ini pengalaman tahun 2000. Itu kemana tempat dia bilang maaf baru kotoran orang. Di kamar mandi bau kotoran orang, lagi tawaf bau kotoran orang, di pasar bau kotoran orang, di kamar tidur pun dia merasa bau kotoran orang. Sementara jamaah yang sekamar dengan dia tidak mencium itu. Ini yang harus koreksi. Makanya banyak taubat, banyak minta maaf sebelum berangkat. Boleh jadi dia belum bertaubat dengan kesalahannya atau tidak ada kesadaran tentang kesalahan yang dia lakukan. Banyak faktor. Ya kan soalnya kan sering dibilang tuh mah kalau misalkan di sana itu mulutnya dijaga ya. Ya kan kalau mulut dijaga di manapun juga harus dijaga ya mah. Sebentar. Karena Rizki bilang mulut dijaga. Kalau berfirman dalam Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, hidung kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Lidah, anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang disimpan di tengah. Saking berbahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir.
menjaga lidah diukur dalam Islam dengan keimanan. Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau lu gak bisa ngomong baik, diam. Kenapa? Berbahaya. Kenapa dipagar dengan gigi? Gigi kita kuat loh, Ki. Daging sekeras bagaimanapun dikoyak dengan gigi. Jamu batu bisa hancur dengan gigi. Kadongdong, tahu kadongdong? Tahu. Hancur dengan gigi. Coba salak, hancur dengan gigi. Artinya apa? Lidah ini jangan sembarangan diucapkan. Mulutmu harimau. Makanya diukur dengan keimanan. Kalau orang kerjanya ngomel, nyakitin orang, di sana juga konon katanya ada yang nyakitin. Makanya tadi Mama udah sampaikan, bekal untuk orang yang memenuhi undangan Allah datang ke rumahnya Allah Baitullah, bekalnya takwa bagi orang yang punya akal sehat. Apa sih takwa? Takwa menurut arti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat divisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sekarang kita lihat, apa sih takwa menurut syariat agama? Takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia, dan yang keenam, kelemahan manusia di hadapan Allah. Makanya wajib cari ilmunya. Begitu kalau kita merasa orang takwa. Siap. Tuh. Nah, balik lagi ke haji dan juga umroh. Ya. Kalau misalkan kita biasanya itu haji dulu baru umroh. Kan begitu ya Maya? Yang benar ya? Begini, semuanya benar. Karena ada haji ifrad. Haji ifrad itu kita haji baru umroh. Haji tamatu, umroh dulu baru haji. Haji kiron, haji dengan umroh dibarengin. Yang paling repot Ki, yaitu haji ifrad. Kenapa? Karena rukun haji yang pertama niat di mikot. Mikot kita, niat orang Indonesia itu di ulam-ulam. Walaupun ada ulama yang mengatakan di Jeddah. Kamu bayangin, kalau orang ini ikut gelombang yang kedua saja, berangkat haji, ambil ifrad, semenjak dia di Jeddah sudah mengenakan pakaian ihram. Boleh jadi pakai bajunya nggak masalah, tapi bisakah orang ini menjaga muharramat haji? Berat loh. Berat. Itu yang berat. Itulah kenapa orang kita kebanyakan membuat haji tamattu, bersenang-senang. Umroh dulu selesai, kita tahallul, musim haji baru labbaik Allahumma hajjan. Itu lebih ringan. Gitu. Nah, namun ini kalau misalkan saya sudah pernah umroh, ya, tapi belum berhaji. Nah. Kenapa emang? Daftarnya udah mah. Apaan tuh di BPKH juga kamu? Kan waktu tunggunya tunggunya kan sekarang sedang menunggu gitu. Nah, tapi gimana dengan teman-teman misalkan mereka sudah pernah umroh gitu, tapi mereka ya udah pengen nggak mau haji gitu. Jadi salah. Karena maksudnya udah pernah ke Ka'bah ada kewajiban yang berbeda dengan umroh. Haji wajib, umroh juga wajib sekali gitu. Salah kalau ada beranggapan daripada susah gua umroh doang. Beda, jauh berbeda. Umroh mah rukunnya cuma 4, haji mah rukunnya 6. Tapi kan kalau misalkan itu netizen tuh apalagi ya Maya, udah pernah ke Ka'bah ini gitu. Maaf, dalam tanda kutip, sama diomelin mah. Dia BODO. Nggak ngerti hukum. Karena ta'ajjalu, segera tunaikan haji. Kenapa? Kita nggak tahu kapan datangnya kematian. Kita nggak tahu kita masih hidup, duitnya nggak ada. Kita nggak tahu duitnya ada, kita udah bengek. Kita nggak tahu duitnya ada, badan sehat, perjalanan tidak aman. Banyak faktor. Makanya saya sarankan kepada kalian yang mengatakan udah pernah lihat Ka'bah kok gue mau nggak usah haji. Salah. Niatkan haji, saya akan bisa.
pasti bisa. Rasul mengatakan man jada wajada. Yakin bisa. Kenapa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah atur orang yang bertakwa dari arah mana kalian suka, itu pasti rezeki datang yang tidak pernah terpikirkan oleh akal sehat manusia, tapi rasionya Allah. Gitu. Jangan khawatir, pasti bisa. Iya, jadi kalau misalnya udah umroh, ya bukan berarti hajinya itu gugur gitu. Tidak. Nah, tapi benar gak sih kalau misalkan ketika kita berniat haji, apalagi kalau misalkan kayak di Indonesia dengan waktu tunggu yang panjang, niat saja gitu, itu sudah menggugurkan kewajiban hajinya. Oke. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau ada orang niat melakukan kebaikan karena Allah, dapat nilai 1. Dia melaksanakan niatnya dapat nilai 7, 100, 700, wasiun alim, lebih banyak dari itu. Al-Baqarah 261. Sekarang, kalau seandainya orang niat buruk akan berbuat jahat, belum dicatat kejahatan. Dia lakukan kejahatan, dosanya 1. Jadi walaupun sudah niat, kalau seandainya belum kalian melaksanakannya, cuma niat doang, percuma. Walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan kalau soal niat nilainya ada, tapi kalau niat sengaja begitu niatnya nggak diterima. Berarti ngebohongin Allah. Allah tahu sampai lubuk hati yang paling dalam. Karena Allah yang menciptakan hati kita. Salah. Itu pendapat yang sangat salah. Itu pendapat orang yang otaknya nggak jalan. Waduh. Berat ini. Nah, Mah, ini kan kalau misalkan kita ngeliat fenomena di Indonesia itu waktu tunggu haji itu panjang, Mas. Kita 20 tahunan. Nah, tapi kalau misalkan orang nih tadi sudah berniat gitu, sudah mantap gitu dari awal itu pengen ke tanah suci, pengen menjadi haji yang mabrur, tapi tiba-tiba meninggal di tengah jalan. Dia sudah niat dari hati yang paling dalam. Kemudian sudah memberikan ongkosnya dan pasti akan berangkat tahun sekian. Keburu meninggal, nilai pahalanya sudah ada. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah ada. Yang salah niat bohong-bohongan, yarin deh gua niat. Yang penting gua niat, berangkat kagak. Jadi tujuan tidak menghalalkan cara. Contoh Rizky, pengen ngebangun masjid, pengen nyumbang masjid. Ya Allah, kalau gue dapat bonus nih dari kantor, gue sumbang tuh masjid 10 juta. Hayo berangan-angan, niat dapat pahala dari angan-angan, gugur pahala Anda. Karena angan-angan tidak bisa dapat pahala kecuali dengan realita. Begitu. Iya, perbedaan begitu ya, Ma ya. Iya. Ini hal yang menarik, Ma. Yang bikin Mama juga viral itu adalah gelar haji. Iya. Gelar haji itu kan katanya cuma ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Mama tanya sama Rizky, rukun Islam ayat sabaraha? Ada. Oke. Salat. Syahadat ini pondasi. 2, salat. Tiang. 3, puasa. Puasa ini asyamu junnah, dinding, perisai, tameng, penghalang. 4, zakat. Zakat itu adalah ventilasi, pintu, jendela, lubang angin. 5, haji. Haji itu ibaratnya atap. Di luar kejemur, di bawah atap tidak. Di luar kena hujan, di bawah atap tidak. Artinya apa, Ki? Kalau kita sudah haji, jadilah mengayomi orang sekeliling. Kalau kita punya tetangga miskin kagak makan, ama Pak Haji, ama Bu Haji beliin beras. Kalau kita punya tetangga miskin, anaknya nggak sekolah, ama Pak Haji, ama Bu Haji sekolahin. Kalau kita punya tetangga miskin sehingga bapak-bapak sakit gak ke dokter, dibawa ke dokter dong sama Pak Haji. Itu fungsi haji. Di negara manapun tidak ada yang pulang haji dipanggil haji, termasuk Rasul kita. Pernahkah Rizky mendengar Rasul kita Haji Muhammad? Nggak pernah. Istrinya Haji Hadijah. Ada? Nggak ada. Nggak ada, makanya nggak bisa mengada-ngada. Tapi orang tuh pada bangga, mah. Terserah. Tapi kita yang ngerti hukum, ngapain bangga sesuatu yang tidak diperbolehkan? Nggak ada dari nabinya kok. Kalau orang manggil kita haji, tenan awan.
Kalau Rizky belum haji dipanggil haji, doa dari mereka. Tapi kalau kita nawar, contoh, kemana Pak? Ke depan. Disuruh ada yang nanya, Pak Haji mau kemana? Mau ke depan. Yang salah mana? Panggil gue haji. Tahu. Ninggalin Jakarta 42 hari. 60 jeti tahu. Mahal. Panggil haji itu salah. Bangga dan sombong. Gitu. Haji Muhyiddin mah. Haji Muhyiddin udah 2 kali haji. Udah 2 kali haji. Ya, sombong dia. Berarti, tapi kalau misalkan yang haji kayak kemarin mah ada beberapa orang visanya terhambat gitu karena visanya itu bukan visa untuk pergi haji gitu. Namanya bisa ziarah tahu. Iya. Itu gimana mah? Yang salah travel. Kita yang punya travel wajib jujur ke jamaah yang daftar ke kita. Yang ada bisa puroda, yang ada bisa ziarah karena resiko ditanggung oleh jamaah dan kita yang punya travel. Tahu nggak Ki? Itu dicomotin di Mekah. Ya ambilin yang bisa ziarah tadi, masukin ke mobil, dibawa keluar kota, misal ke Jeddah, turunin tuh di mobil, terserah lu mau ngapain. Maka orang travel sungsang sumbel nyari duit, nyari sewaan mobil, balik deui ke Mekah. Nyusahin kalau punya duit, kalau kagak. Sekali lagi punten dalam tanda kutip, yang punya travel juga wajib jujur. Bisa mana yang Anda berangkatkan buat jamaah Anda. Itu jangan asal berangkat. Karena yang namanya haji, yang namanya umroh, kita berhubungan dengan negara, orang yang punya aturan tersendiri, tidak sama dengan aturan di negara kita, gitu. Jadi kita wajib beradaptasi dengan undang-undang yang dimiliki oleh negara yang kita datangi. Kayak tahun kemarin tuh habis corona, ada undang-undang di Arab Saudi, orang yang boleh haji hanya usia 18 sampai 65. Makanya nenek-nenek, aki-aki banyak yang gak berangkat. Tahun kemarin semua rame-rame berangkat. Karena yang tertahan tahun yang lalu gitu Ki. Betul, iya. Betul. Dan kalau misalkan dari segi biaya haji sendiri itu juga semakin meningkat mah. Makin mahal. Makin mahal. Dulu sebelum Covid apalagi itu biayanya masih sekitar 35 juta. Dan sekarang udah sampai 56. Ya. Tapi itu ternyata biaya yang masih ada subsidi dari BPKH Mama. Dari biaya realnya itu tuh sekitar 93 juta gitu. Itu udah disubsidi. Udah disubsidi oleh BPKH. Karena kan dari Maaf dalam tanda kutip. Punten ya, karena rumah orang luar, Anda orang BPKH. Berapa sih pelan-pelannya? Apa, berapa sih subsidi dari BPKH? Subsidi dari 93 juta biaya realnya dan dibayarkan oleh jemaah itu 56 juta mah. Jadi sekitar kira-kira 56 juta. Sekitar bukankah tahun ini jamaah yang reguler nambahnya saja 32 juta? Betul, kan biaya setoran awalnya 25 juta, iya. Nambahnya itu sekitar 32. Bukan sekitar, nyata 32. Lu ngapa sekitar? Beda embarkasi beda Mama. Oh. Jadi yang Aceh kan lebih dekat tuh mah, ya. Lebih dekat, lebih murah. Sedangkan di Sulawesi itu kan jauh, ya. Nah itu lebih mahal. Itu di Depok, betul. Di Bogor 32. Betul, 32. Ditambah dengan yang 25 tadi sekitar 57, 56 something namanya. Jadi sisanya subsidi dari BPKH, tapi subsidinya itu dari jemaah juga mah. Karena kan setoran awal yang disetor oleh jemaah haji itu diinvestasikan oleh BPKH, pasti syariah mah. Harus syariah, transparan, bisa kelihatan lah semuanya hasil investasinya. Kalau kasarnya ada bunganya gitu. Tapi kan kalau konvensional syariahnya imbal hasil. Iya deh. Keuntungan. Iya betul. Jadi semua keuntungan itu dikembalikan lagi kepada jemaah. Ya. Dan jemaah juga dapat tuh mah bisa ngecek langsung di maaf punten dalam tanda kutip. Artinya Ki, kalau yang lebih lama nunggu keuntungannya lebih banyak. Bertambah terus mah. Sementara maaf, ini mama orang awam. Seandainya orang tadi terus mulur, misalnya kelebihan dia berangkat nunggu sampai 2 tahun, apakah keuntungan 2 tahun diberikan kepada jamaah atau BPKH yang memiliki? Keuntungan itu dikasih ke jemaah. Serius nih? Betul mah.
Beneran? Betul, bisa dicek langsung di NMVA, nilai manfaat virtual account. Jadi itu ada aplikasinya mah BPKH VA. Itu jemaah itu bisa langsung melihat dengan download. Tuh BPKH, jamaah dengerin ya. Kata orang BPKH, kelebihan ongkos dikembaliin sama kita. Oke? Betul. Semoga. Dalam bentuk nilai manfaat mah. Dan itu kalau Mama tanya sebentar, yang kamu bilang dalam bentuk nilai manfaatnya seperti apa? Nilai manfaat itu kan hasil keuntungan dari investasi BPKH. Ngerti? Jadi setiap tahun itu misalkan BPKH itu keuntungannya 10 triliun gitu. Itu kan dibagikan kepada semua jemaah yang berinvestasi. Semuanya, semua calon bagi jemaah rata. haji. Bagi rata dan juga untuk yang akan berangkat itu lebih besar biasanya. Karena yang akan berangkat itu kan kebutuhannya lebih besar. Yang akan berangkat tahun ini? Iya, misalkan akan berangkat tahun ini, itu kan kebutuhan untuk subsidinya itu lebih besar. Nah, sisanya dikembalikan ke bagi rata kepada jemaah haji yang menunggu. Jadi gitu, mah. Artinya dalam tanda kutip, kita yang berangkat reguler tidak dirugikan dengan waktu yang sekian lama karena keuntungannya dikembalikan kepada kita. Betul sekali. Itu yang terjadi setelah BPKH. Itu yang aku tidak tahu, makanya aku nanya. Betul, mah. Jadi ada pertambahan nilai, mah. Jadi misalkan ada teman saya mah itu daftar haji bayar 25 juta. Maka setelah dia nunggu 3 tahun atau 4 tahun, 25 juta ini bisa menjadi 26. Ada pertambahan di situ dari hasil investasi BPKH tadi. Dan investasinya itu harus secara syariah dan sesuai dengan Mama rasa kalau itu urusan kalian. Tugas kita jamaah daftar, ini duit kan kalian yang kelola. Betul, tapi kan harus syariah mah. Nggak boleh ke misalkan alkohol atau apa yang lain-lain atau mungkin yang dagang apa coba kamu Ki? Apa mah? Dagang apa dengan duit itu? SBSN mah. Yang syariah. Sukuk. Oh Sukuk. Nah itu yang paling banyak dilakukan. Mama boleh tanya? Boleh. Apakah uang milik jamaah haji yang tidak ada ijab kabul untuk sukuk, bolehkah diperlakukan untuk sukuk? Jadi kan nggak ada ijab kabul. Setiap calon jemaah haji pada saat ingin mendaftar haji itu ada akad wakalah mah. Itu diwajibkan untuk mengisi. Isinya ada beberapa poin-poin yang menugaskan bahwa BPKH diperkenankan untuk melakukan investasi dengan catatan harus syariah tadi. Jadi investasi itu akan dikembalikan jadi juga kepada jemaah. Udah jemaah. Ikhlas. Betul. Ini yang aku baru tahu. Betul. Udah 2 yang aku baru tahu. Betul, siap. Supaya Mama bisa memberitahukan kepada Insyaallah mudah-mudahan. Oke. Kalau perlu Mama minta catatan dari Rizky apa-apa dari BPKH yang undang-undangnya, aturannya, dari sukuk tadi, dari keuntungan tadi, punten biar Mama kalau ngajar disampaikan sama mereka. Siap Mama. Jadi tidak ragu. Kita karena maaf selama ini kadang orang ragu. Betul Ma. Kita punya buku saku yang nanti juga kita kasih ke Mama dan juga nanti teman-teman bisa download langsung buat yang pengen tahu. Nah itu ada. Aku pengen tahu. Siap. Aku akan memberitahu Mama. Kita akan setransparan mungkin Ma. Mama, terima kasih banyak sudah datang ke BPKH, sudah bisa memberikan banyak manfaat, banyak juga pencerahan nih kepada teman-teman yang mau berhaji dulu atau umroh dulu. Oke. Yang juga pengen tahu bagaimana sih dana haji itu diinvestasikan. Nah, alhamdulillah dikasih tahu Rizky. Siap, terima kasih banyak Mama. Sehat-sehat selalu Mama. Alhamdulillah, hatur nuhun doanya. Siap, semoga terus menginspirasi banyak orang. Dan terima kasih buat haji muda semua yang udah dengerin episode kali ini. Dan haji tua juga. Lu haji muda, harus muda terus mah. 74. Mama buktinya jiwanya masih muda sekali. Semangat muda. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo haji muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.